Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Mari kita awali dengan mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kekuatan oleh Allah dan diberikan kesempatan untuk bisa sampai di hari yang ke-12, malam hari yang ke-12. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan penuh sampai akhir Ramadan sehingga bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang harus kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak rahimakumullah dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu wal qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu siyam ayyurab man naqtuhu ta'am wasyahwat fasyafi'ni fihi wa yaqulul Qur'an man naqtuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fihi qala fayusaffi'ani rawahu Ahmad wa Tabrani wal Hakim. Dari Abdullah ibnu Umar, putranya dari Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu utawi puasa atau puasa itu wal Qur'anu dan Qur'an itu yasfi'ani, keduanya akan memberikan syafaat yaumal qiyamati lil 'abdi pada seorang hamba yaumal qiyamati pada hari kiamat. Bagaimana nanti bentuknya? Bentuknya puasa akan seperti apa? Yaqulu siyam, nanti di hari kiamat puasa akan mengatakan, akan berkata, ayyur rabb, wahai Tuhanku, manaktuhu, aku puasa itu mencegah seorang hamba tadi, mencegah dari apa? At-ta'am, makan di siang hari, wasyahwat, dan menumpahkan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, berikan aku kesempatan untuk menolong hamba yang berpuasa tersebut. Ini puasa nanti akan mengatakan seperti itu di hadapan Allah di dalam pembelaannya kepada orang yang berpuasa. Wa yaqulul Qur'an, demikian juga Al-Qur'an berkata, ayyur rabb man naqtuhun naum, wahai Tuhanku, aku, kata Al-Qur'an, mencegah dia an-nauma, tidur, bilail, di malam hari. Karena apa? Karena dipakai untuk membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan dan akan memberikan pembelaan kepada kita, wahai Tuhanku, aku, Al-Qur'an, mencegah dia untuk tidur semalaman karena dia membaca Al-Qur'an, bukan bermalam-malam untuk begadang, bukan bermalam-malam untuk melakukan yang lain, tetapi bermalam-malam atau lek-lekan untuk membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah bersabda, Allah bersabda, wa yusaffi'ani, silakan wahai puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Qur'an. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang lain, Al-Qur'an itu untuk ahli Al-Qur'an, artinya orang yang senang membaca Al-Qur'an, orang yang siang dan malam memegang Al-Qur'an. Carane MC niku rino ngisi tansah sinanding kitab suci. Gitu, sering mendengar gitu. Seorang MC Jawa biasanya para alim, para ulama ingkang tansah sinanding, rino wengi tansah sinanding kitab suci. Kadang itu luar biasa kata-katanya. Bahwa Al-Qur'an untuk orang yang ahli Al-Qur'an, ketika kita nanti meninggal, ya, untuk orang yang meninggal dan dia adalah orang yang senang Al-Qur'an, maka ketika dia meninggal, kemudian dia dimandikan, kemudian dikafani, ada sosok yang luar biasa yang menempatkan antara dada dan kain kafannya. Dan pada saat itu si mayat ini atau kita tuh belum sadar. Kemudian ketika si jenazah ini atau si mayat ini sudah dibawa ke liang kubur, kemudian di situ sudah diuruki, ya, sudah dipendem, sudah ditaruh tanah di atasnya, ya, ditinggal sendirian.
istrinya yang dicintai juga meninggalkannya, anak-anaknya yang bakal menerima warisan juga meninggalkannya, teman-teman kerabatnya, jamaahnya juga meninggalkannya, maka dia sendirian di situ. Kemudian datanglah malaikat Mungkar dan Nakir yang akan menanyakan, melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Ya, tupoksinya Mungkar dan Nakir memang menanyakan orang yang mati di dalam kubur. Kemudian ketika Mungkar dan Nakir datang di kubur itu, bahkan Mungkar dan Nakir itu pun sempat berdebat, berdialog. Untuk apa? Untuk menyingkirkan ada sosok yang luar biasa yang menemani si mayit ini. Meskipun mayit itu pada saat itu tidak sadar bahwa dia ditemani. Berkali-kali berusaha untuk menyingkirkan, berkali-kali berusaha untuk negosiasi, untuk menghindar dulu. Karena malaikat Mungkar dan Nakir agak keder juga. Jadi merasa terganggu untuk melakukan tupoksinya, menanyai si mayit yang sudah dikubur. Kemudian seseorang yang dalam hal ini yang menemani mayit itu mengatakan, wahai Mungkar dan Nakir, silakan kau lakukan tupoksimu, tugas pokok dan fungsimu untuk menanyai jenazah ini. Tapi jangan sekali-kali kau usir aku dari tempat ini. Nah, kemudian ditanyai dengan lancar menjawab, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan lain sebagainya, menjawab dengan lancar. Nah, setelah menjawab dengan lancar, malaikat Mungkar dan Nakir pergi. Kemudian si jenazah ini baru sadar dan bertanya, wahai seseorang, ya, seseorang ini adalah seorang malaikat jelmaan dari Al-Quran. Wahai malaikat, wahai seseorang yang selama ini menemaniku di sini, saya baru menyadari gitu ya. Mayit itu baru ternyata ditemani. Siapa gerangan engkau? Siapakah engkau? Kemudian seorang yang menemani tadi mengatakan, aku adalah Al-Quran yang ketika hidupmu aku baca, di siangmu aku baca, di malammu aku baca. Kalau sedihmu kau baca aku, kalau sukamu kau baca aku. Aku adalah jelmaan dari Al-Quran yang diwujudkan malaikat oleh Allah untuk menemani pembaca Al-Quran. Jadi termasuk membuat keder malaikat Mungkar dan Nakir sehingga si jenazah ini, si mayit ini bisa menjawab dengan lancar. Itu bentuk syafaat dari Al-Quran bagi orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Maka rugi sekali bagi orang yang hari ini merasa belum bisa membaca Al-Quran, kemudian merasa minder karena sudah merasa, aku kok wis tua, kok izin, kok ada perasaan macam-macam. Jangan malu, berarti hari ini masih ada kesempatan untuk bapak atau ibu yang diberikan umur panjang untuk mempelajari Al-Quran. Jangan takut salah, yang penting punya guru yang bisa membimbing panjenengan, maka insya Allah tidak akan lama ketika jenengan sungguh-sungguh, insya Allah akan bisa membaca lancar Al-Quran, yang itu nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat dan juga akan memberikan pertolongan menemani kita ketika kita di alam kubur. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tingkatkan semangat kita untuk mempelajari Al-Quran dan meningkatkan kualitas puasa, ibadah puasa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.